Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ronatujana dengan NIM A1C1180080 dari Reguler C 2018 Prodi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Jambi dengan dosen pengampu Prof. Dr. Renat Haji Rayandra Ashar MSI dengan mata kuliah Kimia Organik 3 tentang materi reaksi perisiklik. Nah, pada materi kali ini itu reaksi perisiklik, di mana kita harus tahu dulu apa itu reaksi perisiklik atau pengertian dari reaksi perisiklik. Selanjutnya itu jenis-jenis dari reaksi perisiklik. Nah, pada jenis-jenis reaksi perisiklik ini terdapat 3 reaksi. Yang pertama, reaksi sikloadisi, reaksi elektrosiklik, dan yang terakhir itu reaksi penataan ulang sigmatropik. Nah, reaksi perisiklik ini itu ialah suatu reaksi yang terjadi oleh proses rempak melalui suatu keadaan transisi siklik. Nah, perkataan serempak ini berarti bahwa semua ikatan berubah terjadi pada waktu yang sama dan tidak ada intermediate yang terlibat. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis pada reaksi perisiklik. Yang pertama, reaksi sikloadisi. Nah, reaksi sikloadisi ini ialah reaksi di mana dua molekul tak jenuh menjalani suatu reaksi adisi untuk menghasilkan produk siklik. Reaksi sikloadisi 2+2 mudah terjadi dengan adanya cahaya dengan satu yang sesuai, tetapi tidak mudah terjadi bila campuran reaksi dipanaskan. Berikutnya itu reaksi Diels-Alder, ialah sikloadisi 4+2 yang memerlukan panas bukan cahaya ultraviolet. Selanjutnya, HOMO molekul pertama harus bertumpang tindih dengan LUMO molekul kedua. Bila dipanaskan elektron P tidak dipromosikan, tetapi tetap dalam keadaan dasar P1, sehingga siklisasi tidak terjadi oleh imbasan termal. Nah, pada gambar ke-1, elektron P mengalir dari HOMO P2 dari diena ke LUMO P2 dari dienofil. Fase-fasenya sesuai dan bersifat terizinkan simeri. Pada gambar kedua, HOMO akan menjadi orbital P3 dan tidak dapat bertumpang tindih dengan LUMO dienofil atau bersifat terlarang simeri. Nah, yang kedua itu ada reaksi elektrosiklik. Nah, reaksi elektrosiklik ini ialah suatu sikloadisi intramolekuler dengan suatu ikatan tunggal yang terbentuk di antara dua atom molekul antara dua atom karbon terminal dari sistem elektron P terkonjugasi atau sebaliknya, antar ubahan atau interconversion serempak dari suatu polyena terkonjugasi dan suatu sikloalkena. Reaksi elektrosiklik ini merupakan reaksi terimbas termal atau fotokimia. Nah, produk dari reaksi elektrosiklik ini bergantung pada kondisi reaksi 2E4Z. Heksadiena bila dipanaskan diperoleh cis dimetil siklobutena, sedangkan bila disinari oleh cahaya ultraviolet terbentuk trans dimetil siklobutena. Nah, dalam reaksi elektrosiklik ini pembentukan ikatan sigma baru dapat berlangsung secara yang pertama itu konrotatori, di mana rotasi orbital P berlangsung dengan arah yang sama, sedangkan
disrotatory, ini rotasi orbital P berlangsung dengan arah yang berbeda. Dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya itu reaksi penataan ulang sigma tropik. Nah, di mana reaksi penataan ulang sigma tropik ini ialah geseran intramolekul serempak atau suatu atom atau gugus atom. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut mekanismenya. Penataan ulang sigma tropik dikelompokkan berdasarkan pada sistem pernomoran rangkap yang merujuk ke posisi relatif atom yang terlibat dalam perpindahan. Nah, gugus yang berpindah tidak selalu atom pertama yang terikat pada rantai alkenil dalam penataan ulang sigma tropik. Berikut contoh penataan ulang sigma tropik. Nah, pada gambar selanjutnya itu ikatan sigma yang menghubungkan gugus pindah ke posisi asalnya mengalami pemaksa pisahan atau cleavage homolitik menghasilkan dua radikal bebas. Selanjutnya, produk pemaksa pisahan hipotesis berupa sebuah atom hidrogen dan sebuah radikal alil yang mengandung 3 elektron pi. Nah, baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.